Jadi kemarin di video di bank bawah OON Science, di situ gue singgung sedikit terkait bagaimana orang Muslim dengan sejarah mereka yang sangat berbangga-bangga membangun sains, sedangkan orang Kristen malah melakukan sebaliknya. Mereka itu berbangga-bangga dengan menghancurkan sains, ngebakar-bakarin orang, mengeksekusi orang, dan sebagainya. Right, orang-orang muslim lagi sibuk membangun sains, orang-orang Kristen lagi ngapain? No, lihat lagi ngebakarin-bakarin orang. Right, Katolik lu lihat di Spanyol, ngedendang-dendang orang-orang Yahudi. Right, orang muslim juga dibunuhin. Yeah, that's right. Dan kebetulan gue kemarin nemu di beranda YouTube ada salah satu video dari channel Sepulang Sekolah. Dia itu pas banget lagi ngebahas bagaimana inkuisisi yang terjadi di Spanyol, lalu bahas Crusades atau pasukan salib, dan juga pandangan keji gereja-gereja dan para rahib mereka terhadap sains atau ilmu pengetahuan yang dikatakan sebagai bentuk kesesatan sehingga harus ditolak karena terkait erat dengan literatur paganisme. Dan itu memang benar dikatakan sebagai sejarah yang terjadi di masa itu. Hugh Kennedy, seorang sejarawan Inggris, menegaskan hal itu dalam bukunya The Great Arab Conquest dengan mengatakan bahwa jika itu adalah masa awal dan harapan bagi umat Kristen, itu juga merupakan akhir dari era paganisme Mesir kuno dan budaya yang menyertainya. Di Alexandria yang dihelenisasi, Serapem atau kuil pagan yang terkenal dijarah atas perintah Patriarki Theophilus juga diubah menjadi gereja yang didedikasikan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Sementara kuil Serapem di Canopus menjadi gereja yang didedikasikan untuk Santo Cyrillus dan Yohanes. Para intelektual pagan terakhir telah melarikan diri karena takut akan keselamatan mereka. Sementara para biarawan atau rahib-rahib Kristen berjongkok di reruntuhan kemegahan kuno, suatu mitos jika mengatakan bahwa orang Arab yang membakar perpustakaan di Alexandria. Kenyataannya, perpustakaan besar Ptolemus yang hancur sekitar tahun 48 sebelum Masehi terjadi ketika Julius Caesar membakar armada di pelabuhan dan api berakhir menyebar. Dan perpustakaan kuil yang menggantikannya juga dihancurkan atau dibubarkan oleh orang-orang Kristen pada akhir abad keempat. Pada saat yang sama, ketika warisan klasik diserang terus-menerus di Alexandria, tradisi Mesir kuno dan para Firaun akhirnya berakhir. Lalu Will Durant, seorang sejarawan lainnya dari Amerika, dalam bukunya The Age of Faith juga mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan gereja pada abad-abad itu bagi pemikiran manusia. Padahal sekolah-sekolah Romawi itu masih ada, tetapi gereja tidak merasa bahwa tugasnya itu adalah untuk memajukan perkembangan intelektual. Nyatanya gereja lebih mengutamakan perasaan daripada kecerdasan, yang dalam pengertian ini kekristenan merupakan reaksi romantis terhadap kepercayaan klasik pada akal budi. Gereja mendefinisikan keridonya dalam dogma-dogma yang tidak dapat diubah, menjadikan keraguan sebagai suatu dosa dan terlibat dalam konflik yang tak berkesudahan dengan kefasihan kecerdasan dan ide-ide manusia yang dapat berubah-ubah. Gereja mengklaim bahwa melalui wahyu ilahi, gereja telah menemukan jawaban atas masalah-masalah lama tentang asal-usul, hakikat, dan takdir. Setelah menggeser poros perhatian manusia dari dunia ini ke dunia berikutnya, kekristenan menawarkan penjelasan supranatural untuk peristiwa-peristiwa historis yang dengan demikian secara pasif menghambat penyelidikan penyebab-penyebab alamiah. Dan banyak kemajuan yang dicapai oleh sains Yunani selama 7 abad telah dikorbankan demi kosmologi dan biologi dari kitab Kejadian. Jadi di masa itu, di mana saat orang-orang Kristen itu menolak menyebarkan ilmu pengetahuan kepada dunia, orang-orang Islam itu lebih dulu berbangga-bangga menyebarkan ilmu pengetahuan kepada dunia. Seperti kata Dr. Robert Krebs, seorang pendidik dan pengajar sains yang merupakan mantan presiden International Society of Research Administrators dan juga anggota Phi Kappa Phi, dalam bukunya Scientific Development and Misconceptions Through the Ages mengatakan, negara-negara Arab memang terlibat dalam banyak perang. Umat Islam menaklukkan India dan kemudian menyebarkan penaklukan mereka ke arah barat. Seiring berjalannya waktu, ekspansi Arab ini membawa kembali ilmu pengetahuan dan teknologi ke wilayah Mediterania saat mereka menaklukkan negara-negara di sepanjang jalan. Tidak semua sejarawan setuju bahwa dunia muslim membawa ilmu pengetahuan kembali ke Yunani, Roma, dan Mesir, tetapi ada beberapa bukti bahwa umat Islam telah membawa ilmu pengetahuan hingga ke Spanyol, yang merupakan tempat penaklukan mereka berakhir. Dari sana ilmu pengetahuan menyebar ke banyak negara di seluruh Eropa dan akhirnya sampai ke dunia barat.
Menurut Jones dan Wilson dalam An Incomplete Education, kontribusi orang Arab terhadap ilmu pengetahuan bukanlah dalam mengembangkan konsep ilmiah baru, melainkan bahasa Arab yang berperan dalam menyebarkan pengetahuan sains dari India ke negara-negara Mediterania hingga Latin dan akhirnya ke Spanyol dan selanjutnya ke Eropa. Seperti yang dikatakan Jones dan Wilson bahwa Islam menjadikan sains go internasional. Dan sampai di sini jangan banyak mengambil kesimpulan dulu dengan mengatakan bahwa hahaha, tapi Islam itu kerjaannya perang terus, menaklukkan negara sana dan sini, menyebarkan agama dengan pedang, bla 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 bla. Ya sama aja kayak ajaran Yesus sendiri dalam kitab Matius pasal 10 ayat 34. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tapi untuk itu nantinya gue bakal buat di video lainnya secara eksklusif dengan judul apakah agama Islam disebarkan dengan pedang sama seperti yang diajarkan Yesus pada kitab Matius pasal 10 ayat 34. Dan nantinya gue bakal buat videonya terpisah, nggak gue buat di sini karena kalau dibahas di sini nanti takut bercampur dan itu juga bakal ngabisin banyak waktu. Jadi sekarang kita fokus ke pembahasan awal tentang kontribusi kegelapan dan kekejian orang-orang Kristen pada saat itu kepada dunia, khususnya kepada orang-orang Muslim. Namun juga kali ini gue hanya fokus untuk membahas sejarah perang salib pertama aja dan kekejian para pasukan perang salibnya. Jadi kalau lo mau tahu Inkuisisi Spanyol atau Reconquista tentang penaklukan kembali di semenanjung Iberia sana yang juga berimbas kepada orang-orang Muslim yang kena banyak korban, kemungkinan ya lo bisa nonton dari channel Sepulang Sekolah aja dengan learning by googlingnya. Karena sekarang di channel ini udah jadi learning by books oleh Yubax. Ketika sebuah ideologi atau keyakinan palsu diberi suatu otoritas kekuatan yang melebihi batasan, kita dapat melihat hasilnya menjadi suatu kekejian dan kerusakan. Lo bisa melihat Joseph Stalin atau Adolf Hitler dan kawan-kawannya di dunia kedua, mereka itu diberi otoritas kekuatan yang menghasilkan suatu kerusakan yang dipengaruhi oleh ide Darwinisme sosialnya dan filsafat eugenikanya yang membuat orang-orang ikut merasakan kekejian mereka hanya karena keinginan menguasai dunia. Nah, hal yang serupa namun tidak sama udah terjadi lebih awal di abad ke-12. Ketika pasukan Kristen khususnya Katolik diberi kekuasaan yang lebih dengan niat menguasai dunia dan mengontrol pusat dunia, lihatlah hasil yang ditimbulkan oleh mereka. Apa yang terjadi kepada umat Muslim dan umat Yahudi yang bertemu dengan mereka? Apa yang terjadi kepada para murtad, penyihir, pelaku bidat dan seterusnya ketika di bawah inkuisisi mereka? Dan apa yang terjadi ketika gereja-gereja mereka memerintah setiap orang untuk tunduk kepada peraturannya? Sama seperti bahasan awal, terjadilah suatu penderitaan, kekejian, kekacauan, dan kerusakan yang merupakan hasil ketika suatu keyakinan atau ideologi palsu diberi suatu kekuatan. Dan suatu ironi ketika lo membaca Wikipedia yang mengatakan bahwa pasukan Kristen itu dibentuk atas respon penyebaran Islam yang nggak bisa dikontrol. That is just idiot, bro. Pertama-tama, dimanakah maksim kekristenan yang mengatakan bahwa lo itu harus memberi pipi sebelah lo karena kekerasan itu tidak boleh dibalas oleh kekerasan? Dan yang kedua, Islam itu menyebar dan melakukan ekspansi secara organik tanpa adanya kekerasan karena itu bertentangan dengan prinsip moral ajarannya sendiri. Dan sama seperti yang sebelumnya udah gue bilang, hal ini akan gue bahas nanti di video selanjutnya dengan judul sendiri apakah benar Islam disebarkan dengan pedang. Namun sekarang juga gue akan coba membahas sedikit karena hal ini juga berkaitan dengan bahasan kali ini. Dr. Jonathan Phillips, profesor sejarah perang salib dari Universitas London dalam bukunya Holy Warriors cukup banyak menjelaskan kejadian perang salib yang terjadi antara Islam dan Kristen dengan menelusuri asal-usul perluasan, kemunduran, dan akhir dari perang salib. Ia bilang pada tahun 711 pasukan Muslim telah lebih dulu menyerbu Afrika Utara dan menyeberangi Selat Gibraltar menuju Spanyol. Hanya 21 tahun kemudian kemajuan mereka terhenti oleh kekalahan di Prancis Tengah dan mereka mundur ke selatan untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka atas semenanjung Iberia. Pemikiran tentang Prancis Tengah dan Selatan di bawah kekuasaan Islam cukup membuka mata bagi khalayak modern. Meskipun secara militer, tampaknya langkah itu terlalu jauh bagi para penakluk. Salah satu alasan mengapa Islam berkembang begitu pesat adalah karena Ahlul Kitab
yaitu orang Kristen dan Yahudi yang dianggap sebagai pengakuan atas warisan bersama dari agama mereka yang menganggap Kristus sebagai seorang nabi dan merupakan tokoh terkemuka dalam Al-Quran. Jadi ahlul kitab diperlakukan dengan toleransi dan tidak dipaksa untuk pindah agama. Selama orang-orang yang ingin ditaklukkan ini yang dikenal sebagai dhimmi membayar pajak mereka yang sesuai, mereka akan dapat terus menjalankan agama mereka sendiri, dan ini pada gilirannya berarti lebih sedikit kebencian, lebih banyak asimilasi, dan seringkali akhirnya pindah agama ke Islam dengan cara yang organik, bukan dengan memaksa. Berbeda dengan orang Kristen, pada saat Paus Urbanus II menyampaikan pidatonya di Clermont yang mendeklarasikan perang salib pertama dengan cara berbohong kepada rakyatnya dan menyebarkan propaganda untuk tujuan politiknya, lalu menuduh orang Islam melakukan kekejian dan kejahatan, sehingga memicu gerakan para prajurit Kristen untuk menggerakkan pasukan mereka ke Yerusalem dengan iming-imingan mendapat tawaran keselamatan dari Tuhan. Umat Muslim digambarkan dalam bahasa yang menekankan keberbedaan mereka dan kebiadaban mereka terhadap umat Kristen yang tidak bersalah. Faktanya, tidak ada penganiayaan sistematis terhadap umat Kristen oleh umat Muslim di Tanah Suci selama beberapa dekade. Namun retorika Paus Urbanus yang berapi-api menuntut tanggapan dari para kesatria Perancis. Ia menyerukan pembalasan dendam, sebuah konsep yang merupakan sifat kedua bagi para kesatria Kristen yang terbiasa mengoreksi ketidakadilan melalui kekerasan yang didukung oleh bobot hak moral. Melalui rujukan kepada otoritas hukum gereja seperti Santo Agustinus, Paus Urban dan lingkaran penasihatnya lalu menyusun kasus yang menyatakan bahwa kekerasan itu dibolehkan dalam keadaan tertentu dan dapat dilihat sebagai tindakan yang secara moral itu positif. Jadi karena dinilai secara moral positif, perang salib menjadi suatu tindakan penebusan dosa yang pantas untuk mendapatkan pahala spiritual. Lalu juga ada Thomas Asbridge, seorang sejarawan di Queen Mary University of London. Dalam beberapa bukunya, salah satunya The First Crusade, juga berpendapatan yang sama. Dan juga dalam bukunya yang lain, The Crusade, The War for the Holy Land, ia menjelaskan lebihnya terkait hasil yang ditimbulkan oleh para pasukan Kristen di Yerusalem kepada orang-orang Muslim. Dikatakan, setelah tengah hari pada tanggal 15 Juli 1099, tentara salib pertama mencapai impian lama mereka, yaitu menaklukkan Yerusalem. Berbondong-bondong mereka menyerbu kota suci dengan gerombolan yang haus darah dan rakus. Perlawanan Muslim yang tersisa luluh lantak di hadapan mereka, tetapi sebagian besar kaum Frank tidak berminat untuk menangkap tawanan. Sebaliknya, 3 tahun pertikaian, kekurangan, dan kerinduan menyatu untuk memicu pembantaian biadab dan membabi buta. Seorang tentara salib dengan gembiranya melaporkan dengan jatuhnya Yerusalem dan menara-menaranya, orang dapat melihat karya-karya yang mengagumkan. Beberapa orang yang tidak percaya dipenggal dengan penuh belas kasihan. Yang lain tertusuk anak panah yang dilontarkan dari menara. Dan yang lainnya disiksa dalam waktu lama, dibakar sampai mati dalam api yang membakar. Tumpukan kepala, tangan, dan kaki tergeletak di rumah-rumah dan jalan-jalan. Dan para prajurit dan kesatria berlarian ke sana kemari di atas mayat-mayat. Banyak Muslim melarikan diri ke Haram As-Sharif, di mana beberapa orang berkumpul dengan melakukan perlawanan yang sia-sia. Dan seorang saksi mata dari Latin menggambarkan bagaimana semua pembela mundur di sepanjang tembok dan melalui kota. Dan orang-orang kami, tentara salib, mengejar mereka, membunuh mereka dan memotong mereka sampai ke Masjid Aqsa, di mana terjadi pembantaian sedemikian rupa sehingga orang-orang kami mengarungi air setinggi mata kaki dengan darah musuh. Begitu mengerikan pembantaian itu sehingga menurut saksi mata orang Latin ini mengatakan bahkan para prajurit yang melakukan pembunuhan hampir tidak tahan dengan uap yang mengepul dari darah hangat. Tentara salib lainnya menyerbu kota sesuka hati, membantai pria, wanita, dan anak-anak, baik Muslim maupun Yahudi, sambil melakukan penjarahan yang rakus. Baik sumber Latin maupun Arab tidak malu untuk mencatat kekejian yang mengerikan dari penjarahan ini.
Satu pihak bersuka cita atas kemenangan, pihak lain terkejut dengan kebiadabannya. Dalam beberapa dekade berikutnya, Islam Timur mulai menganggap kekejaman Latin di Yerusalem sebagai tindakan kebiadaban dan pencemaran tentara salib. Beberapa jumlah korban ada perbedaan perhitungan untuk itu, namun semua tetap mengakui kekejaman yang mengerikan dari pembantaian sadis oleh para pejuang perang salib. Kebenaran lain yang tak terbantahkan dari penaklukan Yerusalem adalah bahwa para pejuang perang salib tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan darah atau penjarahan, mereka juga diberdayakan oleh kesolehan yang tulus dan keyakinan otentik bahwa mereka itu melakukan pekerjaan Tuhan. Maka hari pertama yang mengerikan dari penjarahan dan pembantaian itu diakhiri dengan sebuah tindakan penyembahan. This is Christianity everyone, not Islam. Jadi hal yang salah ketika lo itu mengambil beberapa sumber Wikipedia yang mengatakan pembentukan gerakan pasukan salib itu diciptakan atas respon kepada umat Islam yang barbar. Seharusnya itu terbalik. Gerakan pasukan salib itu diciptakan karena hasrat barbar para pasukannya. Dan itu bukan gue yang ngomong, melainkan sejarah mencatatnya sendiri. Dan para penulis serta rahib-rahib saat itu juga mengafirmasinya dengan gembira. August Cray, seorang sejarawan dan ahli abad pertengahan dari Amerika, dalam bukunya The First Crusade juga menggambarkan lagi bagaimana di saat itu Raymond keempat, seorang pemimpin perang salib pertama, melakukan pembantaian brutal di Yerusalem yang dilakukan kepada orang-orang Muslim dan menyebutnya sebagai keadilan dari Tuhan. Aneh untuk diceritakan, namun pada saat kota itu hampir direbut oleh kaum Frank, kaum Saracen atau Muslim masih bertempur di sisi lain. Tempat sang pangeran menyerang tembok seolah-olah kota itu tidak akan pernah direbut. Namun sekarang setelah pasukan kita yaitu tentara salib menguasai tembok dan menara, pemandangan yang menakjubkan dapat dilihat. Beberapa pasukan kita yang lebih berbelas kasih memenggal kepala musuh mereka. Yang lainnya menembak mereka dengan anak panah sehingga mereka jatuh dari menara. Yang lainnya menyiksa mereka lebih lama dengan melempar mereka ke dalam api. Tumpukan kepala, tangan, dan kaki terlihat di jalan-jalan kota. Kita harus berjalan melewati tubuh manusia dan kuda. Namun ini adalah hal-hal kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi di Bait Suci Salomo, di tempat di mana upacara keagamaan biasanya dilantunkan. Lalu apa yang terjadi di sana? Jika saya mengatakan yang sebenarnya, iman Anda nggak akan kuat. Jadi cukuplah untuk mengatakan ini. Setidaknya di Bait Suci dan Serambi Salomo, orang-orang berkuda dengan darah setinggi lutut dan tali kekang. Sungguh merupakan penghakiman Tuhan yang adil dan agung bahwa tempat ini harus dipenuhi dengan darah orang-orang yang tidak percaya karena telah lama menderita dengan penghujatan mereka. Lalu kota itu dipenuhi dengan mayat dan darah. Sebagian musuh berlindung di Menara Daud dan setelah memohon perlindungan kepada Pangeran Raymond, mereka menyerahkan menara itu ke tangannya. John Hittel, seorang sejarawan Amerika Serikat, dalam bukunya A Brief History of Culture juga mengisahkan perang salib pertama yang terjadi, di mana tentara salib secara brutal membantai kaum muslim yang tidak bersalah di Yerusalem, yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang terbunuh. Pada tahun 1094, Paus menyerukan kepada orang-orang Eropa Barat untuk menyelamatkan tanah suci dari bangsa Saracen atau orang-orang Muslim. Dan pada saat yang sama, ia menjanjikan kehidupan kekal bagi semua orang yang harus menderita malapetaka kematian yang agung di tanah suci atau bahkan dalam perjalanan ke sana. Seruan ini dijawab dengan antusiasme yang luar biasa. Pada tahun 1096, pasukan yang terdiri dari 100.000 prajurit berkuda bersenjata lengkap disertai oleh 400.000 lainnya termasuk wanita dan anak-anak memulai perang salib pertama untuk Palestina melalui darat. Dan meskipun sebagian besar dari mereka meninggal dalam perjalanan, namun cukup banyak yang selamat dengan bala bantuan untuk merebut Yerusalem pada tahun 1099. Dan mereka mulai melakukan penjarahan dan pembantaian yang tak tertandingi dalam sejarah karena kebrutalannya. Kemenangan ini menyebabkan aktivitas besar dalam bisnis ziarah.
Tetapi karena Palestina tidak dapat dipertahankan tanpa adanya kewaspadaan yang terus-menerus dan pertempuran yang juga sering terjadi, Perang Salib Kedua terjadi setengah abad kemudian. Dan pada tahun 1187, kota suci itu kembali berada di tangan bangsa Saracen atau orang-orang Muslim. 2 tahun kemudian Perang Salib ketiga dilakukan dan 4 perang salib lainnya menyusul secara berkala, yang ketujuh dan terakhir pada tahun 1240. Dalam 2 abad peperangan ini, 1 juta orang telah terbunuh. Namun, hal itu tidak terjadi tanpa adanya kompensasi. Ketika di saat kejadian Perang Salib pertama, ada suatu peristiwa bernama pengepungan Ma'arah yang dikatakan di sana telah terjadi banyaknya perilaku kanibalisme yang meluas. Dan semuanya itu dilakukan oleh para tentara salib yang kelaparan. The Chronicle of Culture of Cathars, sebuah sejarah ekspedisi ke Yerusalem diedit oleh Edward Peters, menceritakan ketika para tentara salib dan kuda-kuda mereka yang telah lelah karena banyak bekerja selama berhari-hari disegarkan kembali dengan makanan dan istirahat selama 4 bulan di Antiokhia. Mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Dan setelah menyusun rencana, sebagian pasukan pergi ke Suriah bagian dalam dengan maksud untuk menunda perjalanan ke Yerusalem. Dalam hal ini, Bohemond dan Pangeran Raymond menjadi pemimpinnya, dan pangeran-pangeran lainnya tetap berada di sekitar Antiokhia. Lalu kedua orang ini bersama pasukan mereka merebut Bara dan Ma'arah. Setelah kota sebelumnya direbut dengan cepat dan benar-benar kosong dari penduduknya akibat pembantaian warganya dan semua yang mereka temukan di sana telah dirampas, mereka bergegas ke kota lainnya. Dari sini ketika pengepungan telah berlangsung selama 20 hari, para tentara salib menderita kelaparan yang luar biasa. Mengerikan untuk mengatakan karena banyak dari mereka yang dihantui oleh kegilaan dan kelaparan yang luar biasa. Sehingga mereka memotong-motong pantat orang-orang Saracen atau orang Muslim yang sudah mati di sana. Lalu mereka memasaknya, tetapi ketika daging itu belum cukup matang terpanggang oleh api, mereka langsung saja melahapnya dengan mulut yang buas. Lalu juga dalam The Latin Kingdom of Jerusalem oleh Claude Conder yang mengutip dari William of Tyre, seorang uskup agung Kristen, mencatat bahwa memang para tentara salib melakukan praktik kanibalisme dengan memanggang dan memakan daging kaum muslim yang telah mereka bunuh. Wow, sungguh mengerikan bukan? Dan pada saat peristiwa itu juga, orang-orang muslim itu benar-benar merasa ketakutan sampai terjebak tewas dengan sendirinya. Karena mereka itu melihat para tentara salib dan perilaku mereka yang dianggap sebagai monster memburu mereka. Ronald Finucane, seorang sarjana sejarah abad pertengahan yang diakui secara internasional, dalam bukunya Soldiers of the Faith juga menceritakan kejadian itu. Dikatakan, kita telah menyaksikan bagaimana dalam banyak kesempatan para tentara salib yang serakah telah memperlakukan penganiayaan ketawanan penduduk kota dengan buruk. Di Ma'arah dalam perjalanan ke Yerusalem selama Perang Salib pertama, seorang penulis Kristen mengatakan bahwa banyak orang Muslim yang melompat ke sumur hingga mereka tewas hanya karena untuk menghindari penyiksaan yang dilakukan oleh para tentara salib yang pada berharap menemukan harta karun tersembunyi. And again, this is Christianity everyone, the religion of peace. Peace or pieces nih. Dan itu kita baru bahas Perang Salib pertama doang loh ya. Bayangin, belum lagi perang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan apalagi pas ketika di semenanjung Iberia, contoh di Spanyol, Prancis, dan sekitarnya juga hampir sama. Kekejian dan kebiadaban mereka itu nggak mencontohkan orang yang percaya dengan Tuhan, melainkan setan. Dan apa jangan-jangan agama kasih sekarang memang sudah disusupi oleh setan-setan yang menjamar membawa pesan dari Tuhan.